Selamat datang di pointer.co.id. Untuk melakukan reservasi tiket pesawat, Anda bisa mengklik reservation kemudian flight. Anda diharuskan mengisi beberapa form berikut ini. Saya contohkan di sini kota keberangkatan Anda, saya misalkan Surabaya. Kemudian kota tujuan Anda, saya misalkan di sini Ujung Pandang. Dan kemudian pilih maskapai penerbangan yang Anda inginkan. Nah, maskapai penerbangan yang tampil di sini adalah semua maskapai yang melayani rute Surabaya Ujung Pandang. Nah, saya akan memilih Citylink. Kemudian untuk trip type-nya terdapat dua pilihan, yaitu one way dan round trip. One way adalah fasilitas sekali perjalanan, sedangkan untuk round trip adalah fasilitas untuk perjalanan pergi pulang. Kali ini saya akan memilih round trip, contohnya. Kemudian pilih tanggal keberangkatan Anda. Saya misalkan di sini 17 Mei 2012. Nah, dikarenakan Anda memilih fasilitas round trip, maka Anda juga harus mengisi tanggal kembali Anda. Saya misalkan di sini 19 Mei 2012. Di sebelahnya ada kolom passenger, yaitu jika Anda ingin memilih berapa jumlah dari penumpang Anda. Ada tiga kategori yang harus Anda mengerti antara adult, children, dan infant. Adult di sini adalah jumlah penumpang dewasa yang Anda inginkan. Saya misalkan di sini saya akan memilih 2. Kemudian ada fasilitas children. Children di sini adalah kategori untuk penumpang yang berusia di bawah 12 tahun. Ada satu hal yang harus Anda pahami antara adult, children, dan infant. Jika Anda ingin memilih jumlah penumpang dari children, maka jumlah total dari adult dan children tidak boleh dari 5. Saya misalkan di sini jumlah penumpang childrennya ada 4. Nah, maka akan muncul peringatan bahwa jumlah penumpang adult dan children tidak boleh lebih dari 5. Maka Anda hanya bisa memilih maksimal 3 karena penumpang adultnya sudah Anda pilih 2 orang. Atau Anda juga bisa memilih 2 ataupun 1. Yang terpenting adalah jumlah dari penumpang adult dan children tidak boleh lebih dari 5. Sedangkan untuk infant adalah kategori calon penumpang yang berusia di bawah 2 tahun. Di sini juga ada peraturan yang harus Anda mengerti, yaitu jumlah infant di sini tidak boleh lebih besar dari jumlah adult. Saya misalkan di sini jumlah penumpang infantnya adalah 3. Maka akan muncul peringatan lagi bahwa penumpang infant tidak boleh lebih banyak dari penumpang adult. Jika saya pilih 2, maka tidak akan terjadi peringatan karena jumlah penumpang dewasanya sudah 2 orang. Ini beberapa peraturan yang harus Anda mengerti ketika Anda ingin memilih jumlah penumpang dari 3 kategori tersebut. Saya kembalikan menjadi hanya 1 penumpang dewasa saja sebagai contoh, kemudian saya klik Find Flight. Maka Anda akan mendapatkan jadwal penerbangan pada tanggal yang telah Anda pilih. Anda bisa melihat di sini maskapai penerbangan Citylink dari Surabaya ke Ujung Pandang pada tanggal 17 Mei 2012 dan kemudian dari Ujung Pandang ke Surabaya pada tanggal 19 Mei 2012. Pertama-tama, penerbangan dari Surabaya ke Ujung Pandang pada tanggal 17 Mei 2012, Citylink menyediakan 3 jadwal keberangkatan, yaitu pada pukul 6.25, pukul 10.15, dan juga pada pukul 13.30. Anda bisa menyesuaikan dengan kebutuhan Anda. Anda juga bisa melihat pada setiap jam keberangkatan terdapat pula beberapa kelas yang telah disediakan oleh maskapai penerbangan. Anda bisa menyesuaikan dengan kebutuhan Anda. Jika Anda melihat listnya di sini, maka semakin ke bawah
list harganya akan semakin mahal. Anda bisa menyesuaikan dengan kebutuhan Anda. Misalnya di sini saya akan memilih salah satu dari kelas-kelas yang telah disediakan sebagai contoh. Kemudian, setelah keberangkatan dari Surabaya ke Ujung Pandang, Anda juga harus memilih penerbangan dari Ujung Pandang ke Surabaya karena di awal Anda telah memilih fasilitas round trip. Di sini pada tanggal 19 Mei 2012, Citylink juga menyediakan 3 kali penerbangan, yaitu pada pukul 9.25, pukul 13.15, dan kemudian pukul 16.25. Anda tinggal memilih sesuai dengan kebutuhan Anda. Sama seperti penerbangan di atas pada tanggal 17 Mei 2012. Ya, saya akan memilih salah satu. Setelah Anda memilih satu keberangkatan dari Surabaya ke Ujung Pandang dan juga dari Ujung Pandang ke Surabaya, maka otomatis di pojok bawah akan langsung tertampil jumlah harga total dari tiket yang Anda pesan. Kali ini adalah satu penumpang dewasa karena di awal kita hanya memilih satu penumpang dewasa saja sebagai contoh. Dan kemudian harga total dari Surabaya Ujung Pandang dan Ujung Pandang Surabaya. Kemudian klik booking. Periksa kembali jadwal penerbangan Anda apakah sudah sesuai dengan yang Anda inginkan. Kemudian total harga untuk mengecek kembali. Kemudian pada kolom passenger Anda diharuskan mengisi identitas Anda seperti nama depan, nama belakang, dan juga nomor KTP Anda. Pada kolom kontak person, Anda juga diharuskan mengisi nomor telepon atau nomor ponsel Anda. Ini dimaksudkan jika sewaktu-waktu maskapai penerbangan ingin mengkonfirmasi Anda tentang tiket yang Anda pesan. Ya, kemudian Anda klik persetujuan dan Anda klik finish. Pada tahap ini, proses booking Anda telah selesai. Anda akan mendapatkan booking kode serta masa tenggang dari booking kode Anda. Anda juga bisa mengklik see detail untuk melihat kembali rincian dari pemesanan Anda. Atau Anda juga bisa mengklik view booking, kemudian flight. Terima kasih telah menyaksikan screencast ini.